Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika Sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen makhluk hidup. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam komponen makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian abiotik. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya air, udara, tanah. Adapun faktor abiotik adalah faktor yang berasal dari alam semesta yang tak hidup, misalnya air, udara, cahaya, dan lain-lain. Dan juga adapun fungsi komponen abiotik dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan yang dapat mempengaruhi ekosistem antara lain. Yang pertama, tanah. Seperti yang kita ketahui, tempat di mana manusia tinggal dan berpijak adalah tanah. Manusia dapat beraktivitas, membangun rumah, gedung, bahkan bercocok tanam. Tanah juga ditempati oleh komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan yang melakukan aktivitasnya setiap hari. Yang kedua, suhu. Suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Temperatur lingkungan adalah ukuran dari intensitas panas dalam unit standar dan biasanya diekspresikan dalam skala derajat Celcius. Yang ketiga, sinar atau cahaya matahari. Sinar matahari mempengaruhi sistem secara global karena sinar matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Yang keempat, air. Sekitar 80-90 derajat tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Zat ini digunakan sebagai pelarut di dalam sitoplasma untuk menjaga tekanan osmosis sel dan mencegah sel dari kekeringan. Air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Dan yang terakhir, garis lintang. Garis lintang yang biasa menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tidak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Nah, selanjutnya pengertian biotik. Biotik adalah salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan. Komponen biotik meliputi semua faktor hidup, yaitu kelompok organisme produsen, konsumen, dan pengurai. Adapun faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Dalam biotik terdapat tingkatan organisme makhluk hidup. Yang pertama, individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Yang kedua, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya seperti pura-pura tidur atau mati. Beberapa hewan berpura-pura tidur atau mati. Misalnya tupai Virginia, hewan ini sering berbaring tak berdaya dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing. Yang ketiga, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti kelenjar bau musang dapat mensekresikan bau busuknya dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Sekret tersebut berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Dan yang terakhir, populasi. Kehidupan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Misalnya, populasi pada kelapa di kelurahan
legakan pada tahun 1989 berjumlah 2.552 batang. Mungkin itu saja penjelasan komponen-komponen makhluk hidup yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.